Pemirsa, sinyal reshuffle atau perombakan menteri kembali menguatkan. Presiden pada Kamis lalu sudah mengatakan bahwa ia telah menerima seluruh laporan kinerja para menteri yang sudah dikumpulkan kepada dirinya. Dan ia mengakui bahwa ada menteri yang memperoleh rapor merah. Apakah rapor merah menteri ini akan berujung pada reshuffle dan apa sebetulnya masalah yang perlu kita uraikan sehingga pemerintahan Jokowi JK ini bisa bekerja dengan maksimal? Kami akan langsung membahasnya dengan 3 narasumber di sini. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu informasi berikut ini. Kinerja para Menteri Jokowi JK kembali menjadi sorotan. Setelah pekan ini, Presiden marah pada kinerja para menterinya terkait molornya waktu bongkar muat atau dwelling time pasca sidak di Pelabuhan Tanjung Priok. Masih amburadulnya pelayanan pemerintah ini, menurut Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, bukan tidak mungkin mendorong Presiden memberikan sanksi, termasuk mengganti pejabat pada posisi-posisi terkait. Ditunggu saja. Presiden kan sudah sangat keras, sudah sangat jelas bahwa kalau hal sepenting itu yang menjadi prioritas Presiden tidak dilakukan secara serius, ya Presiden tidak ragu-ragu untuk segera mengganti posisi-posisi yang relevan. Apakah di tingkat BUMN, apakah di tingkat eselon akan bisa dilakukan. Di tingkat direksi ya, di tingkat direksi BUMN ataukah di tingkat eselon di kementerian atau memang ada evaluasi sistem yang lebih menyeluruh. Tidak tinggal diam, beberapa menteri pun langsung menggelar rapat bersama. Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perdagangan misalnya. Berharap pemerintah segera mengeluarkan kepres terkait pelayanan dan pengaturan satu atap di wilayah pelabuhan. Sehingga perizinan lebih mudah dilakukan dan telah selesai sebelum barang milik para importir tiba di tanah air. Presiden Jokowi pun telah meminta para menterinya mengumpulkan laporan tertulis sebanyak 2 halaman terkait kinerja masing-masing. Laporan evaluasi ini merupakan pencapaian dan rencana kinerja para menteri sejak dilantik pada Oktober 2014 silam. Kan saya sampaikan, saya itu selalu mengevaluasi, baik lewat laporan, juga saya cek di lapangan, progres-progres yang sudah kita perintahkan seperti apa, selalu seperti itu. Ya contoh seperti kemarin di Lampung, setelah groundbreaking pun tetap saya cek setelah 2,5 bulan, tetap saya cek. Lapangan juga, laporan juga, perkembangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan juga saya ikuti terus. Mengurus sebuah negara bukanlah hal yang mudah. Kecepatan saja tentu tidaklah cukup. Diperlukan kepemimpinan dan sistem manajemen yang baik agar sebuah negara mampu maju dan berkembang pesat. Sejumlah survei yang dirilis pada April lalu menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi JK di berbagai sektor terus menurun, bahkan dengan rata-rata di bawah 50%. Perombakan kabinet bahkan sempat dijadikan usulan agar pemerintahan Jokowi JK lebih efektif sesuai jargon politiknya saat kampanye lalu. Meski sejumlah pihak juga menilai waktu 6 bulan masih terlalu singkat dan belum sepadan untuk menjadi pertimbangan kinerja para menteri. Ketua Setara Institut Hendardi bahkan menyebut salah satu penyebab rendahnya kinerja pemerintahan adalah kepemimpinan presiden yang lemah. Ia menyarankan presiden dan wapres harus bersatu dalam bersikap agar tidak kontraproduktif bagi kinerja pemerintahan. Rapor para menteri meninjau pemerintahan Jokowi JK itulah menjadi topik kita pada hari ini. Saya akan langsung saja kepada Pak Renal Kasali, pakar manajemen. Saya ingin tanya, ini kita lebih kurang 8 bulan kabinet kerja bekerja, 2 kali sinyal reshuffle ini muncul, dan beberapa kali kita lihat Presiden marah dan mengatakan kecewa di depan media. Apa sebetulnya yang salah pada kabinet kerja ini? Ya sebetulnya kan persiapannya sudah cukup panjang, tetapi iklim dinamika di dalam masyarakat ini begitu kuat. Bahkan bukan hanya di dinamika Indonesia, di dinamika dunia terhadap Indonesia itu begitu kuat. Ya. Kita tahu pada waktu saat pelantikan, Anda lihat kan di Jalan Sudirman Tamrin itu dengan kereta begitu gegah gempita dan orang begitu banyak. Ini harapan begitu tinggi. Tetapi harapannya begitu tinggi ini kan tidak bisa di-deliver dengan cepat. Ada banyak rintangan-rintangan yang ternyata harus dihadapi di situ. Ketika penyusunan kabinet, ternyata juga kita lihat nama-nama yang sudah dimatangkan jauh-jauh hari, ternyata tidak bisa dijalankan. Tawar-menawarnya begitu kuat, tarik-menarik dengan kepentingan yang lain begitu kuat. Jadi kita tidak bisa melihat Indonesia ini adalah sebuah perjalanan dari A maka ke B, habis B maka ke C, C maka ke D, tidak bisa. Kita melihat sebuah perjalanan yang begitu siksak. Ya, dari A barangkali kita ke M dulu, dari M kita balik lagi ke B, dan seterusnya. Jadi memang Indonesia sangat siksak saat ini. Sehingga diperlukan manusia-manusia yang dinamis,
yang bekerja cepat dan dinamis. Yang kedua, diperlukan lembaga-lembaga penegak hukum yang juga dinamis. Yang ketiga, diperlukan badan-badan audit yang juga berpikirnya jangan hanya melihat prosesnya saja, tapi juga melihat proses yang benar, tapi juga outputnya tercapai. Audit tidak bisa hanya proses, tapi juga performance-nya bagaimana. Kemudian diperlukan vendor-vendor, lembaga-lembaga yang terlibat semua yang mempunyai integritas. Nah, di dalam ini terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi. Sehingga yang terjadi ketika di luar itu bergejolak seperti roller coaster begitu, kita ini seperti panik dan seperti kemudian menahan. Dan akhirnya kemudian kita melihat banyak yang kita tidak bisa perform, tidak bisa merespons dengan cepat. Lalu kemudian apakah komposisi orang-orang yang berada di kabinet kerja ini, sebetulnya kan kalau kita lihat pada pemerintahan Jokowi JK kali ini, komposisi profesional itu lebih banyak dari yang berada di partai politik. Apakah itu profesional sudah lebih banyak tetapi tidak bisa menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di luar sana? Kita juga harus melihat profesional ini profesional dalam bidangnya atau bukan. Kalau dia dalam bidangnya dan dia mungkin perlu waktu. Karena dia adalah profesional ketika dia bekerja, dia harus memahami sistem birokrasi yang ada di dalamnya. Nah, birokrasi yang di dalamnya ini kan memang sangat mengunci. Sudah ada undang-undang aparatur sipil negara yang baru bisa dieksekusi setelah 6 bulan ini dengan pengangkatan pejabat yang dilelang ini. Prosesnya baru sampai di situ. Tetapi ini kan tidak cukup. Bukan hanya soal itu, kita juga memerlukan undang-undang keuangan negara yang baru yang bisa menjawab. Ketika kita bicara BUMN, kita harus punya undang-undang tentang BUMN yang baru. Karena BUMN kita ini terkunci saat ini gitu. Kita tidak bisa membedakan antara pemerintah dengan negara. Sehingga kemudian di mana akhirnya parlemen harus masuk terlibat. Karena di situ ada kata pemerintah, ada kata negara. Yang mana? Kalau seorang eksekutif di swasta bisa ngambil tindakan merugikan itu adalah kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis. Tapi kalau itu adalah sebuah BUMN, karena ada kata negara di situ, maka kemudian parlemen bisa terlibat, BPK bisa terlibat, dan dianggapnya kerugian negara. Sanksinya sangat berat. Kemudian bagaimana penegak hukum kemudian mengkriminalkan para pengambil keputusan yang menghadapi situasi ketidakpastian. Ini menimbulkan rasa takut yang besar di bawah. Kemudian kita lihat panitia-panitia lelang. Orang-orang bagus, karena harus punya sertifikat untuk menjadi panitia lelang, itu membodohi dirinya. Jadi mereka justru membuat dirinya tidak lulus menjadi panitia lelang dan membiarkan mereka-mereka yang underqualified lulus di sana. Dan mereka juga bisa menjadi panitia lelang. Sehingga akibatnya menjadi kacau semua. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang saling berkaitan satu sama lain yang menyebabkan mempengaruhi kinerja pemerintahan kita saat ini. Saya ingin tanya ke Pak Zulfan, 7 bulan lebih, 8 bulan kita bisa bilang ya, kabinet ini bertugas, 2 kali sinyal reshuffle muncul. Apakah sebetulnya kinerja pembantu-pembantu Jokowi ini sebegitu buruknya sampai 2 kali ini sinyal reshuffle muncul? Ya, kalau saya lihat begini, kita kalau sedikit kita mundur ke belakang, ya, kita flashback kepada masa Orde Baru. Kita melihat ini kan jelas apa yang dikerjakan oleh, apa yang harus dikerjakan oleh anggota kabinet, ada GBHN, ada Rivulita. Kalau sekarang kan modal kita kan cuma nawacita. 9 itu yang kita jelas dari Trisakti kemudian menjadi 9 nawacita yang dirumuskan oleh tim Jokowi JK. Nah, sekarang apakah 9 poin di dalam nawacita itu betul-betul bisa dijabarkan nggak? Ini kan langsung sekarang tiba-tiba kita masuk ke APBN, lalu APBN langsung masuk kepada program, kemudian programnya kan susah. Apa yang mau dikerjakan? Jadi sehingga orang menilai anggota kabinet ini ya kerja teknis. Bukan kerja dalam bentuk program, sehingga untuk mengukur hasilnya itu susah. Coba kalau kita jadikan nawacita ini sebagai indikator, tolak ukur apakah menteri ini berhasil atau tidak misalnya. Ini kan paling berat, ya. Misalnya dari sudut pandang ekonomi, katakanlah kita bicara mulai dari politik, kedaulatan politik kita seperti apa sekarang, kemudian kemandirian ekonomi kita. Boleh saja Presiden ketika KHA kemarin mengatakan kita akan mengevaluasi dengan IMF, dengan World Bank, macam-macam, itu bisa saja. Tapi kan ini bukan suatu hal yang gampang, karena sudah terlalu lama kita ini memang selama ini meminta bantuan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional ini. Nah, tentu ini memerlukan anggota kabinet yang bisa bagaimana menjabarkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Nah, jadi menurut saya memang siapapun yang menjadi menteri sekarang itu kalau dia bersandar kepada nawacita ini berat menurut saya. Karena nawacita ini sebuah
bukan sebuah gagasan yang main-main, ini sebuah suatu gagasan besar. Oke, oleh karena itu key performance indicator-nya pun sebetulnya harus dibuat dengan jelas. Bagaimana mengukur kinerja para menteri juga harus dibuat dengan jelas. Baik, nanti saya akan tanya kepada Mas Philip, selain soal yang tadi, saya ingin bertanya, apakah ini sinyal-sinyal yang diberikan Presiden meminta para menterinya untuk memberikan laporan kinerja para menteri dalam waktu 2 hari sudah harus dikumpulkan, terus juga marah-marah kemarin dan mengancam akan dicopot. Apakah ini memang sinyalnya mengarah pada perombakan atau bagaimana? Nanti pemirsa kita akan jawab setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, Presiden meminta para menterinya untuk melaporkan laporan kinerja para menteri sejak mereka dilantik, dan ini juga berdekatan dengan marah-marah Presiden pada saat di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga mengancam para menterinya ini bisa dicopot apabila memang terbukti tidak bertanggung jawab terkait dengan dwelling time. Kalau kita baca sinyal-sinyal yang sudah muncul, bahkan sebetulnya sudah muncul sejak April dan bulan Mei ya, Mas Philip. Kalau Anda baca ini apakah akan berujung pada reshuffle kali ini? Iya, menurut saya begini, kalau reshuffle itu tentu hak prerogatif Presiden. Tapi saya kira prinsip paling utama adalah dia tidak boleh dilakukan sekedar memenuhi pressure dari publik. Karena Presiden harus punya tolak ukur yang sangat objektif kepada menteri-menterinya yang sebetulnya notabene diangkat sendiri. Yang kedua, mungkin begini, kalau boleh kita refleksi ya. Misalnya orang membandingkan dengan periode Pak SBY yang pemerintahannya relatif smooth dan lain-lain. Cuma kalau kita lihat ini sejarah pembentukan Presiden Jokowi dengan Presiden SBY agak beda. Presiden SBY sudah serve sebagai menteri dengan Pak JK di masa Bu Mega dan sebelumnya gitu. Sehingga begitu jadi presiden, dia hanya melanjutkan pengalaman pemerintahan yang sudah dilakukan. Sudah cukup familiar dengan birokrasi. Sudah cukup familiar dengan birokrasi, kepemimpinan tingkat nasional, tahu siapa dan ngapain di tingkat nasional tuh sudah tahu. Yang kita alami dengan Pak Jokowi adalah ini pemimpin yang betul-betul baru, ya kan, baru ditempatkan jadi presiden, dipilih oleh rakyat, sehingga memang kemudian yang terjadi adalah selisih antara ekspektasi publik dengan kecepatan pemerintahan yang baru dia bentuk. Sehingga tentu saja pasti ada jeda yang cukup panjang yang hari ini kita alami, saya kira selama 8 bulan bagaimana pemerintahan Pak Jokowi ini seperti belajar untuk mengelola pemerintahan. Terlihat seperti baru belajar. Saya kira ya, masalahnya begini, masalahnya adalah sebetulnya semua pemerintahan baru pasti belajar, ya kan? Tetapi masalahnya adalah yang pertama tentu harus punya tim atau kabinet yang bisa langsung begitu memerintah hit the ground running, kira-kira gitu. Dan sebetulnya ini kan sudah disiapkan dulu dengan tim transisi dan segala macam. Tujuannya adalah agar orang-orang siapapun yang terpilih yang kemungkinan besar baru, karena Pak Jokowi pasti presiden orang baru gitu ya, dia begitu menjabat bisa langsung jalan mengeksekusi. Tetapi ternyata yang terjadi tidak demikian gitu. Cuma masalahnya kan begini, ada faktor-faktor beberapa hal saya kira. Tadi sudah disebutkan oleh Profesor Renat Kasali. Ada faktor internal di mana soal-soal birokrasi, tumpang tindih kelembagaan di negara kita dan seterusnya. Tetapi pada saat yang sama memang situasi di luar juga tidak menguntungkan gitu. Ekonomi dunia melemah dan lain-lain, sehingga dia berkelindan semua faktornya dan bertumpu pada Pak Jokowi sebagai presiden dan menteri-menterinya gitu. Karena itu yang dibutuhkan adalah tim kepresidenan, kementerian yang tim player yang tahu satu sama lain dan bisa cepat bekerja, yang fleksibel dan keras gitu kerjanya. Dan hari ini yang menurut saya kita kurang lihat gitu. Dan mungkin saya kira lebih banyak karena persepsi tentang ekonomi kita yang hari ini saya kira kurang baik. Dan tentu saja kemudian yang menjadi sorotan adalah menteri-menteri yang bekerja di sektor yang terkait dengan ekonomi, karena itu langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Saya kira ini yang harus diperbaiki, bagaimana Pak Jokowi memperkuat rentang kendali beliau sebagai presiden terhadap menteri-menteri terutama yang terkait dengan bidang-bidang ekonomi tersebut. Saya ingin tanya lagi ke Prof. Renald. Kalau misalnya peran Pak Jokowi ini harus diperkuat, kalau kita lihat sebetulnya Pak Jokowi ini dibandingkan presiden-presiden lain cukup eksekusinya cukup cepat. Kalau kita lihat berusukan kemana-mana. Tetapi saya ingin tanya, apakah speed semangat dari Pak Jokowi ini memang tidak bisa diikuti oleh para menterinya atau seperti apa, Pak? Saya kira begini, kita harus fair juga dalam menilai apa yang terjadi.
Ya, Pak Jokowi sangat kencang, lari kencang. Pemimpin itu kan bukan teknis. Pemimpin itu adalah memberikan visi. Kayak Kennedy tahun 61 mengatakan visi saya terbang ke bulan, penerbangan orang ke bulan dan kembali selamat. Setelah dia mati tertembak belum terjadi juga. Baru tahun 69. Ya, Kennedy meninggal 62, 63 begitu ya. Baru 69. Tapi visi itu hidup terus, konsisten. Nah, kita melihat dia sebenarnya sudah mengarahkan. Tidak ada visi kementerian. Yang ada adalah satu visi, yang lain terjemahkan seperti itu. This is good point sebetulnya. Tetapi di dalamnya itu kita melihat ada banyak sekali hal-hal yang kita lihat membuat orang tidak bisa lari kencang. Pemimpin di depan diberikan jalan, ada full riders dibukakan jalan. Dia bisa lari dengan sangat kencang sekali, tidak ada rintangan. Tapi yang di bawah ini rintangannya banyak sekali. Kita bukan lari maraton, yang mestinya lari maraton begitu. Tapi kita lari adalah dasar lomba ini. Sehingga kita harus mempunyai multiple skills di situ ya, keterampilan-keterampilan yang berganda menghadapi berbagai hal. PU mau bangun jalan tol, ya. Berapa banyak di situ mafia-mafia yang dihadapi? Ikan, mafia yang dihadapi. Beras, mafia yang dihadapi. Energi, mafia yang dihadapi. Sehingga presiden seharusnya itu memilih prioritas. Yang mana yang saya mau perangi dulu nih? Kalau dia berperang ini melawan, ini lawan, ini lawan, di sini lawan, dia gerakannya kan jadi dipukul di sini, di belakang dia harus hadapi lagi yang mukul dia. Jadi memilih lawan ini menjadi sangat penting sekali. Jadi harus fokus dulu. Fokus, kita cari yang menjadi prioritas masyarakat saat ini, energi dan pangan. Dia sudah katakan energi pangan, itu dulu kita perkuat, jadi prioritas kita. Itu kita buka, kita hancurkan dulu mafianya di sana, baru kemudian yang lain ikut. Tetapi baru dia benahi ini, kita lihat mafianya adanya di mana? Di pelabuhan. Yang kemarin dia marah itu ya. Sehingga dwelling time kita sangat lama, sehingga kapal masuk Indonesia itu tertahan 5-6 hari, di negara hanya 1 hari. Sehingga ongkos kirim jadi mahal, sehingga barang-barang yang impor kita makin hari makin banyak, tetapi harganya semakin mahal. Dan itu mencekik rakyat yang di bawah. Karena kelas menengahnya sedang naik saat ini, dan kelas menengahnya bersedia bayar mahal, tetapi rakyat jadi harus ikut bayar mahal yang di bawah. Ini yang menjadi persoalan, bagaimana kita mengisi di bawah agar rakyat bisa menikmati tapi mafianya bisa kita lawan. Saya tertarik dengan kata-kata Anda yang mengatakan bahwa saya merasa Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala ini belum sepenuhnya menjadi dirigen dari sebuah orkestra besar, karena di situ masih banyak kelompok yang bermain. Nanti saya akan gali lebih lanjut soal itu, termasuk juga saya akan tanya kepada Pak Zulfan ini soal kalau kita lihat cara Presiden dalam menilai para menterinya, apakah sebetulnya tolak ukur yang diterapkan kepada Presiden itu sudah jelas? Sudah jelas apa saja yang mau dinilai dari para menterinya itu sudah diterapkan dengan sebegitu jelasnya. Nanti saya akan tanya itu pemirsa, tapi kita harus jeda lagi, nanti kami akan kembali saja. Presiden meminta para pembantunya, para menteri untuk mengumpulkan laporan kinerja menteri yang dibuat selama 2 hari dan 2 halaman pula dibuat sendiri oleh para menterinya. Kalau kita lihat, Pak Zulfan, apakah tolak ukur dalam menilai evaluasi kinerja menteri itu cukup dengan melaporkan laporan kinerja menteri yang 2 halaman saja? Ya begini, dalam 8 bulan ini sebenarnya harus ada tim yang serius ya, menilai rapor menteri ini, apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu saya katakan tadi, kita ini punya alat nggak? Harusnya kan punya konsep dulu, bahwa 6 bulan kamu kerjakan ini, masing-masing departemen. Nah, lalu kemudian dicek, apakah 6 bulan dia bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan atau tidak. Baru kita mengatakan bahwa dia gagal atau tidak. Ini kan sekarang nggak ada. Dia mau kerja 6 bulan atau 1 tahun, bagaimana mengukurnya? Nah, kemudian Presiden minta supaya menteri membuat laporan sendiri, ya kan? Ini saya kira menyulitkan menteri juga. Apa yang dia mau laporkan kalau seandainya target tidak tercapai? Kan tidak boleh mengada-ngada. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya bahwa kita kembali lagi tadi visi seorang presiden itu penting. Oleh karena itu penilaian publik itu boleh jadi catatan, tapi tidak boleh menjadi prinsip yang kemudian itu menjadi keputusan. Saya ambil contoh beginilah, saya sedikit ya sebagai ilustrasi, itu Deng Xiaoping, begitu dia menjadi ketua Partai Komunis, dia langsung bilang, saya rombak cara-cara yang masa lalu. Apa? Pertama, sosialisme Tiongkok. Kedua, dia bilang kita harus open door policy, menerima modal asing. Ketiga, demokrasi.
keempat dia bilang orang Cina ini harus bangga jadi kaya. Itu kan itu tidak ada selama ini. Lalu semua jenderal, polisi, birokrasi, rakyat menangis. Wah, ini kita bakal seperti negara kapitalis yang ada. Deng Xiaoping jalan terus, tidak peduli dengan opini-opini yang ada. Nah, Jokowi kita harapkan sebagai presiden, udahlah, opini publik itu kita jadikan sebagai catatan. Tetapi dia Bukan harus yang menjalankan visi yang sudah dirumuskan oleh tim transisi, itu harus jalan. Itu jalan. Nah, kemudian baru nanti kalau ini sudah dijalankan, instruksi berdasarkan ini semua, aturan berdasarkan ini semua, kita lihat mana menteri yang tidak kerja, yang tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan. Baru kita lakukan reshuffle. Kalau enggak susah, like and dislike. Nanti media kan bisa, bukan hanya media ya, LSM, Ormas, segala macam menilainya kan beda-beda. Ini bahaya buat kabinet ini, kalau di reshuffle bikin kabinet baru nanti sama aja problemnya. Selama kalau problemnya itu masih di situ-situ aja belum terselesaikan. Prof Renald, kalau kita lihat dulu ada UKP 4, kalau sekarang tidak ada lagi. Yang ada ya sekretaris negara, sekretaris kabinet, kemudian juga katanya Jokowi menilai sendiri. Apakah itu cukup atau memang UKP 4 sebetulnya itu perlu juga masih ada? Sebetulnya UKP 4 itu menarik, sebuah organisasi yang dulu dikenal dengan nama di Amerika itu semacam West Wing begitu ya, seperti itu. Nah, sebetulnya di Seknek itu bisa diimplementasikan hal seperti itu, bisa dilanjutkan terus. Hanya saja tentu perlu ada pengkoreksian, harus ada tahapan selanjutnya. Jadi misalnya dulu Pak Kuntoro melapor kepada presidennya, lapornya ada yang merah, ada yang kuning dan sebagainya. Ini presiden langsung segera dapat tahu dan itu diberitahukan raportnya seperti apa. Nah, hanya saja yang jadi masalah waktu berjalan, penilaian ini kan menjadi dinamis saat ini. Presiden kita ini tidak melakukan langkah-langkah pendek. Pemerintah kita ini, presiden kita sekarang ini melakukan pembongkaran yang cukup besar seperti yang tadi dikatakan sebelumnya. Ya. Nah, kalau bongkar, ini kurvanya kan dibikin oleh Pak SBY lagi naik. Tapi naik dengan menimbulkan tentu saja ada resikonya bagi kita dalam jangka panjang. Satu ketika akan turun dia sebentar lagi. Nah, Pak Jokowi begitu lagi naik, dia bongkar di sini untuk bangun jangka panjang sehingga nanti pada saat ini turun dia sudah naik lagi di sini, begitu ya. Nah, pada saat ini diperlukan kinerja jangka panjang juga. Kan kita nggak mungkin membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt hanya dengan otak kita yang selama ini di era pemerintahan yang lalu yang hanya bisa membangun 1.000 megawatt setiap tahun. Sekarang harus bangun 7.000 megawatt setiap tahun. Ya, berarti kita perlu hal-hal baru di situ. Nah, untuk itulah maka pengukuran kinerjanya tidak bisa lagi penyerapan anggaran. Nah, selama ini teman-teman di partai politik, teman-teman di masyarakat ini bicaranya penyerapan anggaran. Ahok sudah buktikan bahwa penyerapan anggaran yang tinggi itu berbahaya karena juga. Ternyata produktivitasnya hanya segini. Berarti kita memerlukan alat ukur baru, yaitu pengukuran kinerja, bukan sekedar pengukuran penyerapan anggaran. Ngomong-ngomong soal pengukuran kinerja, kalau kita lihat Mas Philip, ternyata marah-marahnya Presiden Jokowi sebetulnya cukup ampuh ya. Setelah Pak Jokowi kemarin marah, ini 3 menteri langsung cepat-cepat menggelar rapat ini. Ada shock terapi seperti itu, tapi pertanyaannya apa memang Presiden harus sering-sering memberikan shock terapi seperti itu, atau memang sebetulnya gaya komunikasi Presiden selama ini kurang tegas sehingga tidak tersampaikan visinya itu maunya Presiden seperti apa kepada menterinya? Mungkin saya kira bukan kurang tegas ya, sebetulnya forum-forum itu kan ada rapat koordinasi terbatas, ada Menko-nya gitu, sehingga harusnya fungsi kemarahan-kemarahan model presiden itu nggak terjadi, karena harusnya itu terjadi di level mungkin rapat kabinet ataupun di rapat-rapat dengan Menko-Menko gitu. Jadi sebetulnya yang diperlukan juga saya kira adalah Menko yang menjadi sekondan presiden yang paling utama, karena Menko ini yang akan menjadi filter, dia yang akan menjadi tameng presiden juga, karena dia yang memendekkan rentang kendali dari presiden ke menteri-menteri gitu. Dan sehingga seharusnya yang juga dievaluasi kerja-kerja adalah kerja-kerja Menko. Karena dia yang sebetulnya harus paling paham sektor-sektor yang menjadi concern Pak Jokowi. Dan masyarakat tentunya ya. Ada Menko Kesra, ada Menko Polkam, ada Menko Ekonomi dan seterusnya gitu. Sehingga saya kira sebetulnya persoalannya begini, Pak Jokowi menurut saya sebetulnya dia punya, justru Pak Jokowinya punya visi jangka panjang. Visi maritim, nawacita itu jangka panjang, nggak bisa sehari selesai. Tetapi masalah yang dihadapi adalah masalah hari ini. Nah, ini membutuhkan menteri-menteri yang taktis, yang cepat, yang bisa berlari gitu. Dan ini yang belum terjadi. Dan itu saya kira hanya bisa diperbaiki dengan
manajemen kabinet mungkin yang lebih baik. Yang kedua saya kira kembali ke poin yang sempat saya awal sampaikan. Pak Jokowi sebetulnya sudah diuji dan mungkin dia akan diuji lagi, yaitu bahwa karena beliau orang baru, sebetulnya ujian pertamanya waktu itu adalah sense Pak Jokowi untuk memilih orang yang tepat. Betul. Karena dia tidak paham, dia tidak kenal siapa-siapa gitu. Dan kemudian ujiannya hampir gagal karena memang menteri-menterinya pun banyak juga yang bukan pilihan pribadi Pak Jokowi seperti kita tahu. Yang ada proses tekanan dan lain-lain, negosiasi dengan partai dan lain-lain. Sehingga kalau besok bukan besok, maksudnya kalau akan ada reshuffle, ya kan? Semua harus menahan diri, pihak-pihak partai dan lain-lain menahan diri untuk memberi ruang yang sebesar-besarnya Pak Jokowi untuk menetapkan siapa menteri yang akan diganti dan siapa penggantinya. Karena dengan itu baru kita bisa menilai secara objektif keseluruhan kinerja Pak Jokowi dan menteri-menterinya, karena itu pilihan dia pribadi. Di segmen terakhir saya ingin tanya bagaimana caranya menciptakan manajemen kabinet yang baik, dan kalaupun nanti reshuffle harus dilakukan, Pak Jokowi ini harus memprioritaskan apa dalam memilih para penggantinya. Nanti kita akan jawab pertanyaan itu pemirsa di segmen terakhir, tetaplah bersama kami. Kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa. Pertanyaan saya sama seperti tadi, supaya pemerintahan Jokowi JK ini dapat bekerja dengan lebih optimal, lebih produktif, manajemen kabinet seperti apa yang harus dilakukan, dan kalaupun reshuffle harus dilakukan, apa yang harus menjadi prioritas Pak Jokowi dalam memilih para penggantinya? Saya ke Pak Zulfan terlebih dahulu, silakan. Ya, saya pikir bahwa kalaupun terjadi lagi reshuffle, kemudian pertama presiden itu harus betul-betul memilih orang yang tepat, ya kemampuannya, tempatnya tepat, ya the right man in the right place, ini penting, ya profesionalisme tanpa melihat dia orang partai atau bukan. So kalau ini masih jadi dikotomi partai atau non partai, ini presiden bingung lagi. Presiden boleh memilih orang partai dengan tentu saja berbicara dengan ketua umum partai bahwa saya mau orang ini. Bagaimana ketua umum partai? Ya, jangan menunggu juga diusulkan. Tapi orang ini profesional, mampu. Nah, tinggal partai ini kan mengendorse saja bahwa orang ini bagus gitu loh. Sebab kalau enggak, kalau kita asal pilih lagi, bongkar pasang, nanti 6 bulan lagi problemnya sama lagi, kita mengulangi lagi. Nah, ini menurut saya merugikan kita semua. Ya, persoalan ekonomi kita seperti ini, kemudian perdagangan kita tidak bergerak, ya banyak problem lah kalau kita membicarakan. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama ya. Intinya right man in the right place. Prof. Renal? Gini, kita jangan sampai menggunakan jurus orang mabuk mencari kunci. Orang mabuk mencari kunci itu ketika ditanya di malam hari, dibantu oleh banyak orang, dan kemudian ditanya, kenapa nyarinya di sini? Kan di sini ada lampu. Jadi karena di tempat lampu itu, padahal jatuhnya barangkali di tempat lain. Nah, kita harus melihat kegelisahan ini kan karena ada kegaduhan. Kegaduhan karena tidak ada kinerja. Ya. Di mana yang kegaduhan itu harus kita pisahkan dua. Kegaduhan yang diciptakan publik karena kepentingan politik atau kekuasaan, dan kegaduhan yang memang karena kinerja. Kegaduhan kinerja itu adanya di penegakan hukum. Bagaimana ceritanya ini penegakan hukum jadi kacau balau seperti ini, pemberantasan korupsi menjadi seperti ini, pelemahan. Pak Jokowi harus tegas dalam penegakan hukum dan tadi pemberantasan korupsi. Ya, dalam hal ini ya dia harus punya elemen-elemen orang-orang yang bisa menegakkan itu. Yang kedua adalah tantangan Indonesia ke depan itu dalam bidang ekonomi adalah mengenai makanan, pangan, ya, pangan. Kalau rakyat sudah lapar, itulah yang menjadi benih revolusi Prancis 1789, ya. Itulah yang terjadi di Arab Spring. Kita lihat di Timur Tengah beberapa kepala negara berjatuhan di sana karena adalah pangan. Food inflation-nya luar biasa. Memasuki tahun 2010-2013 itu harga pangan itu meroket luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu maka itu dilihat kegaduhan-kegaduhan mana di sana, dan jangan mengangkat orang yang akan menimbulkan persoalan baru. Jadi kegaduhan ini, jauhkan kegaduhan yang diciptakan, fokus pada kegaduhan karena kinerja tadi. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Mas Philip? Saya kira menambahkan saja, melengkapi, yang penting saya kira juga adalah manajemen internal pemerintahan, baik di kabinet maupun dalam hubungannya Pak Jokowi dengan lembaga-lembaga lain yang harusnya bisa membantu Pak Jokowi. Dan dalam kaitan ini saya kira yang pertama misalnya Pak Jokowi harusnya memperkuat atau mempertegas pressure kepada Menko-Menko. Karena mereka ini yang memegang kendali operasi menteri-menteri yang ada di bawahnya itu. Sehingga presiden bisa
mengevaluasi, karena Menko-Menko ini tugasnya adalah mengawal visi presiden yang harus dijalankan oleh menteri-menteri. Yang kedua, saya kira juga persoalan manajemen komunikasi. Komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Saya kira presiden misalnya kecewa, marah kepada media itu kurang pas. Karena presiden punya forum sendiri buat menteri-menteri. Rapat kabinet, rapat koordinasi dan lain-lain, dan kemudian fungsi keluar itu, manajemen komunikasi itu tidak harus mengukur kinerja menteri melalui seberapa banyak exposure-nya di media. Ada banyak cara yang bisa dipakai presiden untuk mengetahui persis menteri mana yang sebetulnya perform. Ada kementerian-kementerian yang nggak perlu juga exposure di media banyak-banyak, karena kerjanya memang sebenarnya lebih banyak di belakang. Kayak Menteri Pertahanan dan lain-lain itu nggak mungkin tiap hari ada di media, malah bisa bikin kacau kan gitu. Sehingga saya kira ini hal-hal yang harus diperbaiki oleh presiden dan kabinet. Baik, terima kasih banyak ketiga narasumber saya di sini. Terima kasih banyak. Kita tunggu saja nanti bagaimana aksi dari Pak Jokowi dan juga Pak JK dalam membenahi rapor para menterinya. Kita harapkan ada perubahan yang signifikan setelah ini ya.